Nah, kita udah baca ya tulisan langsung dari tangan Galileo ya, eh, pergulatan dia ya di dalam kontroversi yang dia hadapi tentang pertentangan heliosentris dan geosentris. Lalu yang saya pilihkan untuk Bapak Ibu baca adalah suratnya kepada Grand Duchess Christina ya. Itu surat yang cukup awal karena masih puluhan tahun jaraknya dari ketika dia akhirnya kena hukuman penjara rumah ya 1633, namun sudah mencakup banyak bagian-bagian pikirannya cukup lengkap ya, dan bahkan argumen-argumen dia bagaimana membaca kitab suci ya, sehingga cukup interesting ya. Nah, mungkin saya angkat sedikit ya satu bagian yang Bapak Ibu juga cermati ya, terutama ada kritik dari Pak Patrick dan Pak Wilson ya di textingnya, khusus tentang tulisan Galileo di bagian ini ya. Jadi terima kasih juga ya udah baca Galileo, berani mengkritik Galileo ya. Tentu Bapak Ibu menang 450 tahun lebih ya, tapi ya nggak apa-apa ya, baca teks terus bisa mengkritisi itu sesuatu yang butuh keberanian dan juga kekritisan ya. Nah, Galileo itu di dalam satu bagian itu berusaha mencerna ya kenapa teologi itu disebut uh, the Queen of all sciences begitu ya. Dan di halaman yang ini halaman 99 ya, dia bilang bahwa ada opini yang orang lain ya yang bilang bahwa teologi adalah ratunya ilmu, sehingga teologi itu tidak boleh ya menundukkan diri ya dan mengakomodasi prinsip-prinsip dari cabang ilmu lain yang lebih rendah daripada teologi. Ya, sehingga seharusnya adalah semua ilmu yang lain ya justru yang submit ya kepada supremasi dari the Queen of Science ini ya, dan harus merevisi dan harus merubah konklusi-konklusi mereka sesuai dengan hukum-hukum teologi dan ketetapan-ketetapannya. Ya, ini pendapat orang lain ya, kata Galileo. Nah, tapi di dalam halaman-halaman berikutnya justru Galileo membantah ya. Dia bilang apa begitu ya pengertiannya Queen of Science itu ya, teologi begitu ya. Dia bilang di bagian yang ini ya, I think no one will say that geometry, astronomy, music, and medicine are treated more excellently and exactly in the sacred books than in Archimedes, Ptolemy, Boethius, and Galen. Ya. Dia bilang, masa sih ya? Saya rasa nggak ada yang akan bilang ya bahwa oh kalau kita mau belajar geometri, astronomi, musik, atau kedokteran, itu lebih baik dengan baca Alkitab ya, in the sacred books, daripada kalau kita baca Archimedes, Ptolemy, Boethius dan Galen ya, ini ahli-ahli ilmuwan kuno begitu ya. Uh, Galileo bilang pasti nggak ada yang mengklaim seperti inilah, kalau mau belajar geometri, astronomi, musik ya baca ini ahli-ahlinya ya. So it seems that the royal preeminence belongs to it in the second sense. Jadi maksudnya supremasi itu ya, keutamaan teologi sebagai Queen of Science itu mungkin bukan persoalan ilmu mana yang lebih tinggi dari yang lain begitu. Karena kalau mau belajar geometri, astronomi, musik dan sebagainya ya baca tulisan-tulisan ahlinya ya. Tapi apa maksudnya? Jadi what what is the meaning in the second sense itu ya. Jadi maksudnya kata Galileo yang dia tawarkan usulannya adalah yang menjadi keutamaan adalah topiknya dari sacred books itu, yaitu tentang bagaimana gaining eternal bliss ya, bagaimana memperoleh kebahagiaan kekal ya, dan itulah yang dibahas di dalam sacred books itu ya, yang diwahyukan itu, sehingga tidak dapat dipelajari dengan cara lain apapun ya. Disitulah keutamaan kitab suci dan teologi yang disebut Queen of Science ya. Nah, kurang lebih begitu ya argumennya Galileo berusaha menyelesaikan ketegangan ini, terutama karena ajaran-ajaran heliocentris dia itu dianggap melanggar melanggar ajaran gereja dan dianggap bidat dan sesat ya. Paling tidak itu surat yang dia tanda tangani bahwa dia dicurigai dengan keras mengajarkan ajaran sesat begitu ya.
Nah, yang menarik adalah Pak Wilson dan Pak Patrick itu mempertanyakannya, apa-apa baik ya keputusan Galileo yang semacam itu atau usulannya ya, karena berarti sedikit banyak Galileo mengusulkan apa kompartmentalisasi ya. Kita kotak-kotakan ini ya karya Roh Kudus yang tentang kebahagiaan kekal ya, dan hal-hal topik yang dibahas di sains-sains yang lain begitu ya. Misalnya bentuk-bentuk pertanyaan yang muncul di textingnya Bapak-Bapak adalah apa Roh Kudus nggak bekerja ya di pikiran-pikiran ilmuwan Kristen juga begitu ya. Kenapa kita harus puas ya dengan pengkotakan-pengkotakan yang semacam itu? Apa Roh Kudus itu tidak bekerja juga lewat aturan-aturan alam ini yang menjadi dasar bagaimana saintis itu bekerja dan beroperasi begitu ya. Jadi ada ketidakpuasan ya terhadap usulan Galileo di situ ya. Nah, jadi walaupun Galileo itu mengusulkan satu skema begitu ya, eh, tampaknya baik di zaman kuno ya, lewat pengadilan di Roma itu ya, tampaknya tetap ada ketegangan ya, dan ketegangannya dahsyat ya, sampai makan korban ya, yaitu Galileo yang kena penjara rumah pada tahun 1633 itu. Kalau zaman sekarang mungkin nggak ada lagi orang yang masuk penjara ya karena mempertanyakan baik heliosentris maupun geosentris ya. Bahkan teori-teori bumi datar ya beredar di medsos, di dunia online. Nggak ada orang yang masuk penjara karena itu ya, mempertanyakan apakah realitas bumi itu seperti itu atau bulat begitu ya. Memang terjadi perdebatan-perdebatan juga yang keras di online ya. Eh, Namun apa harga yang harus dibayar tidak sekeras itu. Nah, tapi Pak Wilson dan Pak Patrick tetap menunjukkan ketegangan ya. Jangan-jangan solusinya Galileo ini nggak menyelesaikan masalah kita nih kalau kita kotak-kotakin gitu aja. Kalau cuma itu solusinya begitu ya. Dan tentu saja solusi Galileo ini kalau Bapak Ibu lihat ya recording-recording diskusi dari tahun-tahun yang lalu ya selalu mengakibatkan keresahan juga ya bahwa kalau begitu ya pada kenyataannya kalau sains itu terus-menerus menemukan temuan baru, kalau begitu Alkitab terus dong yang dikoreksi terus-menerus ya. Eh, Seolah-olah didikte ya oleh sains begitu ya. Eh, jadi bagaimana begitu ya? Apakah nasibnya memang akhirnya apa pikiran-pikiran yang muncul dari kitab suci itu tergusur terus ke pinggiran begitu ya karena didominasi oleh pikiran-pikiran sains modern begitu ya. Jadi ada keresahan itu juga yang muncul ya. Di sisi yang lain ya. Jadi pikirannya itu mencurigai sains ya. Jangan-jangan sains mengancam nih eksistensi keagamaan dan kekristenannya. Tapi di sisi yang lain ada kecurigaan yang sebaliknya juga keresahannya ya bahwa oh ini jangan-jangan keagamaan ya yang membuat kita jadi sempit ini sebenarnya nggak mampu lagi berpikir yang luas begitu ya nggak mampu lagi beradaptasi ya terhadap perkembangan sains dan lain sebagainya ya dan Bapak Ibu lihat hasil polling ya dari Barna survei itu ya yang saya forward di grup WA ya itu dari tahun 2022 ya jadi masih fresh ya. Artikelnya juga saya bisa tunjukkan di sini ya apa paling tidak headingsnya ya. Eh, ini ya dari Barna. Ini malah Mei 2023 ya, tapi hasil pollingnya itu yang Bapak Ibu lihat ini ya, ini sumbernya dari Desember 2022. Ya, judul artikelnya adalah Openness to Jesus isn't the problem, the church is. Ya, jadi yang jadi masalah tuh gereja ya. Orang Kristen yang merepresentasikan gereja itu yang jadi masalah. Kalau ditanya soal Yesus, orang-orang senang. Ya, jadi pollingnya itu menanyakan seberapa positif orang kalau berpikir tentang Yesus ya. Jadi ini 70% masih ya dan kalau orang Kristen 80% masih positif nih terhadap Yesus. Tapi kalau ditanya soal gereja ya di yang churches in your community ya, ini turun sampai 47% yang bilang positif gitu ya. Apalagi kalau ngomong famous people or celebrities who are Christians ya, turun lagi jadi separohnya lagi begitu ya. Nah, jadi rupanya ya tampaknya ada diskrepansi itu ya antara citra
Yesus ya di paling tidak di budaya Amerika ya, terhadap citra yang ditampilkan oleh gereja dan orang Kristen ya, dan termasuk celebrity pastors ya. Itu kalau lihat hasil pollingnya ya, di bagian paling bawah itu mega churches. Jadi gereja-gereja yang paling besar, paling dahsyat justru dianggap yang paling merusak citra positif kekristenan begitu ya. Nah, lalu ada Barna Pauls lain yang bilangnya kenapa sih millennials itu meninggalkan gereja ya? Ini ada beberapa sebabnya yang tercatat. Yang pertama adalah the church is overprotective and fails to expose people to anti-Christian ideas ya. Jadi gereja itu overprotective ya, nggak nggak friendly ya terhadap orang-orang yang punya keraguan gitu ya. Kalau orang ragu-ragu gitu ya tentang imannya, ini jangan-jangan gimana ya, eh, pikiran iman saya ini gitu ya, terus datang ke gereja atau ke orang Kristen yang dia kenal gitu ya, nanti dimarahin dia gitu ya. Jadi waduh, jadi susah ya. Tadinya pingin beriman ya, tadinya dia kan seeking gitu ya, dia mencari kebenaran itu ya, terus datang ke orang Kristen malah dimarahin begitu ya. Lalu keluhan yang lain di dalam Barna Pauls itu kenapa millennials meninggalkan gereja adalah ajaran gereja itu dangkal begitu ya, ya gitu-gitu aja gitu ya, nggak bisa mendalam gitu ya. Lalu yang lain yang juga cukup sentral ya, selain keluhan umum ya soal bahwa gereja itu munafik dan lain sebagainya ya, tapi yang lain eh, yang sentimen yang cukup sering muncul adalah bahwa eh, gereja itu anti science ya, dan ini berkenaan ya dengan topik kita gitu. Jadi dari sisi orang-orang yang pingin eh, lebih saintifik karena itu tuntutan zaman ini juga ya, gereja itu dianggap penghambat ya. Dari sisi orang Kristennya, sains itu dianggap berbahaya ya, karena terus-menerus berusaha mendikte pemahaman agama gitu ya. Jadi ketegangan itu ya, itu terus ada dari zaman kuno, even sampai zaman sekarang ya. Dan bahkan solusinya Galileo yang dia tuliskan di dalam suratnya itu pun masih menghasilkan pertanyaan keresahan juga ya, dari Pak Wilson dan Pak Patrick paling dikit ya. Apakah lantas solusi membuat kotak itu ya, atau paling tidak Galileo sih mungkin nggak membicarakan kotak-kotak secara eksplisit ya. Dia cuma bilang jangan punya pikiran ya bahwa teologi itu harus diletakkan di bawah ilmu-ilmu yang lain. Ya, yang dia kritisi itu ya, karena dia bilang oke, bilang teologi itu Queen of Science, tapi itu maknanya apa ya? Kalau mau belajar matematika ya baca bukunya matematikawan begitu ya. Tapi the Queen of Science itu betul, hanya pandangan dia adalah karena itu membicarakan topik-topik yang sangat utama, termasuk kebahagiaan kekal gitu ya. Nah, jadi problemnya ya menghasilkan ketegangan adalah kalaupun kita setuju dengan Galileo ya bahwa oh oke, ini ada spesialisasi topik ya, tapi kadang-kadang uh, world view-nya yang terbentuk ya dari keagamaan, kekristenan dan dari sains itu bertabrakan. Ya dalam hal kasusnya Galileo, tabrakannya terjadi dengan bagaimana sih sebenarnya realitas alam semesta ini dan tata surya kita. Tabrakannya terjadi di situ ya. Tapi tabrakan di tempat-tempat lain bisa banyak ya. Bapak Ibu di dalam zaman modernnya sekarang kan merasakan juga ya, banyak tabrakan-tabrakan itu ya. Yaitu paling tidak kalau Bapak Ibu berusaha mendalami psikologi, teologi itu bicara tentang antropologi ya, ada bagian tentang kemanusiaannya, manusia itu naturnya seperti apa ya. Psikologi juga ya, jadi langsung tabrakan tuh di situ ya. Kadang-kadang makanya ketegangannya jadi terasa frontal tuh ya antara yang teologi dan psikologi, karena penjelasan yang diajukan itu bisa ada perbedaan-perbedaan ya. Di bidang sains sendiri juga tabrakannya, overlapnya masih terjadi ya. Eh, Terutama yang jadi dicurigai keras itu teori evolusi ya. Misalnya salah satunya yang modern ini ya. Yang lain misalnya Big Bang teori atau apa yang dianggap sebagai representasi simbolisme ateisme begitu ya. Kalau orang ngomong Big Bang maksudnya dia ingin mempertanyakan keberadaan Tuhan begitu ya. Jadi masih ada tuh ketegangan-ketegangan semacam itu. Nah, memang tulisan Galileo itu saya ajukan ya dan saya pilihkan untuk Bapak Ibu supaya paling tidak
jangan-jangan ada yang bisa kita pelajari ya dari kasus yang udah ratusan tahun ini, karena debunya itu sudah agak lebih tenang ya. At least kalau kita belajar sesuatu dari kasus yang itu, mungkin kita bisa terapkan di apa kasus-kasus yang lebih kontemporer zaman sekarang. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu dulu. Saya pingin ke Pak Patrick dan Pak Wilson nih. Jadi keresahan itu ya dan apa yang kita bicarakan dari cuplikannya tulisan Galileo itu bagaimana jadi ya penyelesaiannya atau paling tidak kalau ingin diartikulasikan lagi keresahannya dengan lebih tajam, silakan. Pak Wilson dulu kali. Ya, thank you Pak Ihan. Kalau saya sih memang melihat meskipun kita bisa membaca seakan-akan ada compartmentalize dari Galileo ya, tapi kalau kita baca, saya kan cuma baca sekali gitu Pak, dan cuma satu tulisan gitu. Cuman saya coba tarik kesimpulan bahwa Galileo itu tidak berusaha untuk mengkotakkan, tetapi diceraikan dalam artian yang baik. Tetapi pada akhirnya saya lihat dia mencoba itu mengintegrasikan juga. Karena kelihatannya dia punya sebuah worldview bahwa apa yang dibuktikan secara empiris atau yang dia sebut sebagai demonstrative proofs itu tidak mungkin berlawanan dengan Alkitab. Jadi interpretasi kita terhadap Alkitab mungkin harus berubah kayak gitu. Sehingga dia kan kalau di akhir saya lihat dia berusaha tuh untuk mempertemukan kisah Yosua itu. Bagaimana itu matahari yang bisa berhenti atau apa itu. Dia berusaha untuk menjelaskan. Cuman yang saya jadi resahnya adalah berarti dia melihat seakan-akan ada sebuah kebenaran yang mutlak dari pembuktian saintifik. Sedangkan kalau kita berbicara tentang filsafat ilmu setelah zaman dia pun ternyata prinsip verifikasi itu nggak sepenuhnya diterima oleh kaum saintifik. Mereka kan terus melihat bahwa verifikasi tidak menunjukkan sesuatu itu benar, tetapi sesuatu itu lebih benar misalnya dengan falsification kayak gitu kan dari Karl Popper. Terus selanjutnya ketika kita udah berhadapan dengan zaman kuantum kayak sekarang, wah lebih lebih sulit lagi tuh, lebih unpredictable lagi. Sehingga saya pikir ya ada sebuah revolusi di situ. Kalau saya berusaha untuk mencoba mengintegrasikannya itu dengan melihat ada porsi kebenaran Allah yang sedang dibicarakan, tetapi dengan objek yang berbeda dan juga pendekatan yang berbeda di situ. Hmm, hmm. Jadi Pak Pak Wilson berusaha bilang juga cukup generous ya terhadap Galileo bahwa oh mungkin dia nggak pingin mengkotak-kotakan ya. Tapi memang bahasa yang kita pakai ya soal falsifikasi dari Karl Popper dan sebagainya di zaman Galileo nggak ada ya. Jadi dia juga nggak bisa bicara bahasa-bahasa yang seperti itu ya. Itu mungkin usulan terbaik yang dia bisa come up ya di zamannya sih ya. Tapi juga Pak Wilson menilai bahwa Galileo masih berusaha integrasi sih. Paling tidak dia terus dengan keyakinannya bahwa kebenaran-kebenaran itu mestinya tidak bertentangan ya. Kalaupun menyelesaikannya susah, tapi dia berusaha maju dengan kebenaran itu begitu ya. Thank you Pak Wilson. Pak Patrick gimana Pak? Iya, kalau kalau saya lihat sebenarnya memang ada usaha untuk mengintegrasikan juga. Yang saya tangkap dari Galileo adalah penghindaran untuk membuat teologi itu menjadi queen. Karena dua-duanya tuh sebenarnya satu usaha interpretasi. Kalau pakai bahasanya Wilson kan dua-duanya adalah pembacaan sebenarnya kepada dua kebenaran yang sebenarnya bersumber dari hal yang sama. Dan saya percaya Galileo menuliskan itu bahwa dua kebenaran itu sebenarnya berasal dari sumber yang sama, tetapi interpretasinya perlu kita uh, gali lebih lagi. Dan teologi pada zaman itu teologi dia lompat dari ranahnya, dia masuk ke dalam pembacaan yang sebenarnya itu wilayahnya sains. Dan saya lihat usaha Galileo cukup baik. Cuma memang yang saya cukup pertanyakan adalah ketika Galileo dia mengutip yang Agustinus misalnya mengatakan bahwa seolah-olah Alkitab itu dan Roh Kudus itu hanya tertarik pada wilayah tentang salvation. Saya percaya uh, itu betul gitu, tapi itu jadinya buat saya terlalu membuat ranah uh, tentang kebenaran Allah itu seolah-olah dia tidak tertarik kepada kebenaran seperti realitas alam semesta. Jadi, itu yang sebenarnya saya lihat
kok begitu ya, terlalu dibuat lebih sempit. Padahal kalau saya justru ya mungkin itu setelah itu ya tentang common grace dan common revelation dan special revelation itu mungkin berikutnya ya setelah perkembangan teologi reform setelahnya. Saya pikir itu cukup membantu akhirnya. Jadinya kita melihat bahwa sebenarnya ketika kita pakai istilah Roh Kudus itu ya tertarik pada dua hal itu, tetapi memang ketika kita bahas teologi, teologi memang tidak bisa lompat kepada kebenaran yang harusnya dibedah dengan menggunakan katakanlah sains. Itu yang mungkin yang saya tangkap. Oke, oke. Terima kasih. Iya, ini menarik ya, Pak Patrick, bahwa ke depan persoalan common grace dan special grace ya, eh, dan menolak bilang bahwa Roh Kudus kok area beroperasinya hanya terbatas di area tertentu aja ya. Itu yang dipertanyakan juga di texting seperti itu ya. Nah, ini ada komentar dari Pak Wilson di chat ya. Mungkin Galileo punya teologi Roh Kudus yang bekerja hanya di ranah miracles. Nah, ini sulit dibilang juga ya, karena at least di bagian yang kita baca dia nggak eksplisit juga bilang begitu ya. Tapi lebih sulit lagi adalah ya Galileo bukan technically seorang teolog ya yang berusaha bikin klaim teologi yang semacam itu ya. Jadi sih mungkin bisa sulit sih menemukan bukti-buktinya kalau Galileo mengetengahkan pikiran yang ini ya bahwa Roh Kudus bekerjanya hanya di ranah miracles. Eh, Mungkin nggak sekeras itu juga sih. Nah, tapi jadi eh, kalau kita ngomong soal common grace sama itu special grace ya itu interesting juga ya karena kadang-kadang ya common grace itu beroperasinya kalau kita kaitkan dengan nama kayak Kuiper ya yang dia itu beraktivitas sangat sangat bebas dan sangat luas ya jadi perdana menteri di dunia yang sekuler dan lain sebagainya. Kita rasa common grace itu membebaskan sehingga orang Kristen bisa ber, beraktivitas dan berkontribusi di area-area yang non-religius begitu ya karena non-religious sphere itu juga punya kesetaraan. Ini sama-sama dunia anugerah Tuhan juga, hanya ini anugerah umum, yang satu anugerah khusus ya. Kadang-kadang kata itu ya beroperasinya seperti itu ya, punya konotasi yang uplifting seperti itu ya. Tapi kadang-kadang beroperasinya di dalam pembicaraan itu bisa untuk merendahkan yang lain ya. Misalnya, oh ya kalau semua orang itu bisa aja berbuat baik ya. Tapi berbuat baik itu ada yang special grace, ada yang common grace. Ya, nah kalau beroperasinya kayak gitu ya kalimat itu ya maka seolah-olah oh common grace itu lebih rendah loh daripada yang special grace ya. Itu semua orang juga bisa ya pakai logika gitu berbuat baik. Tapi kalau kamu berbuat baiknya karena special grace, karena dorongan Roh Kudus, kamu tuh derajatnya lebih tinggi. Gitu ya. Seringkali konotasinya seperti itu. Jadi saya nge-sense juga ada ambivalensi ya di dalam kata itu kadang-kadang semacam dua tahap semacam itu ya dipakai untuk merendahkan yang lain tapi kadang-kadang juga untuk dibilang bahwa ini itu kesetaraan. Yang Galileo paling tidak berusaha lakukan ya tampaknya sih berusaha menyetarakan supaya jangan bagian sains modern itu dengan cepat-cepat dipersalahkan atau ditaruh lebih rendah ya. Jadi dia pingin tuh dua-duanya paling tidak bisa berdialog lah ya dan di matanya Galileo tampaknya tidak tabu kalau sumbangan dari sains modern itu mengkoreksi ya, atau meluruskan ya tafsir gitu. Nah, saya rasa buat yang orang beragama pembacaan-pembacaan ini jadi meresahkan karena tadinya kita pikir kita punya akses langsung terhadap kebenaran ilahi lewat revelation. Ya, tiba-tiba dengan bicara kasus Galileo kita jadi sadar bahwa kita beroperasi dengan tafsir. Ya, jadi walaupun kita baca Alkitab, terus kita word for word kita anggap berotoritas ya, tapi tafsir itu selalu ada di depan mata kita ya, dan tampaknya nggak bisa kita buang ya. Karena kalau kita buang tafsir itu sama aja kayak kalau kita matanya minus terus kita buang kacamata, kita nggak bisa lihat apa-apa gitu.
Jadi kita tetap perlu ya framework tafsir itu ya. Tafsir mungkin ada bagian yang mendistorsi ya. Karena kalau cahaya-cahaya itu tidak didistorsi oleh lensa ya, nanti masuk ke matanya itu nggak cocok buat kita lihat gitu ya. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Tapi begitu kita distorsi artinya ya kita nggak pernah menatap langsung kepada cahaya itu, kita lihat sesuatu ya. Nah, dengan bahasa biblical scholars ya, Calvin misalnya udah jauh-jauh hari menyadari hal itu juga ya, bahwa Alkitab itu bicara dengan bahasa akomodasi ya. Kalau kita mau paksa literal semua baca Alkitab, tentu kita jadi kesulitan karena nanti kita terpaksa berprasangka bahwa Tuhan itu punya mulut dan punya tangan gitu misalnya ya. Eh, dan ketika bicara tentang tata surya, alam semesta dan lain sebagainya, Pak Patrick kalau nggak salah yang mengutip ya, bukankah Mazmur itu bilang bahwa alam semesta itu menyanyikan keagungan Tuhan atau apa begitu ya? Sehingga harusnya ranah pekerjaan Roh Kudus itu nggak bisa ya kita batasi, eh, tidak terkait alam atau apa. Nah, tapi masalahnya adalah begitu bicara tentang alam di dalam hukum-hukum alam, Alkitab juga pakai bahasa akomodasi itu ya. Kalau dia pakai bahasa hukum Newton, nggak ada orang yang bisa paham ya pada zamannya gitu. Jadi pewahyuan itu kan selalu tidak meniadakan kepribadian si penulis dan sebagainya ya. Paling tidak pewahyuan Kristiani percayanya seperti itu ya. Sehingga pasti juga penulis-penulis Alkitab bicara dengan bahasa dan akomodasi ilmu yang sesuai dengan zamannya dan bisa dipahami ya oleh pembacanya begitu ya. Sehingga bahasa akomodasi ini begitu kita paksa terlalu literal langsung berbenturan ya dengan berbagai temuan sains modern gitu misalnya. Ya jadi ada masalah itu juga tuh yang selalu menjadi pergulatan tafsir kita ya. Dan apa eh, itu usaha terbaiknya Galileo ya. Dia rasa mungkin kalau salah satu bidang ya, baik ilmu atau teologi yang kita secara prematur letakkan lebih tinggi dari yang lain, kita nanti mengalami kesulitan-kesulitan yang eh, jadi terlampau besar begitu ya. Mungkin itu intuisinya Galileo pada saat itu. Pak Beni angkat tangan, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ihan. Ya, saya mau menanggapi sedikit mengenai common grace yang tadi ya. Nah, menurut saya itu common grace itu kan bagian daripada anugerah Allah ya untuk orang-orang unbelievers ya. Bagaimana mereka itu supaya tidak apa namanya supaya evil kejahatan yang ada sama mereka itu dikekang, dikontrol sehingga mereka masih bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sementara kan Galileo dia kan believers, dia orang-orang Kristen yang beriman kepada Allah. Jadi mungkin kalau menurut saya bagian ini lebih terkait dengan pengertian daripada teologi dan sains yang memang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen, termasuk dengan ilmuwan di mana Roh Kudus beroperasi di dalam pemikiran orang-orang seperti Galileo itu untuk memberikan counter terhadap kesalahan dari gereja khusus dari Paus. Sehingga saya melihat sebenarnya lebih terkait dengan responsibility di dalam wilayah cultural mandate sebagai tanggung jawab orang Kristen untuk menaklukkan alam gitu. Karena kalau common grace itu saya melihat kaitannya kepada unbelievers. Karena kalau tidak ada common grace itu bagaimana mungkin orang-orang seperti Einstein atau Hawking dan sebagainya itu bisa menemukan rahasia alam semesta. Jadi kaitan common grace itu pasti adalah untuk membawa manusia kepada special grace memang. Nah, tapi dalam wilayah ini saya justru melihat sebenarnya bukan ke common grace karena Galilei itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi kaitannya justru kepada culture mandate sebagai orang percaya. Gitu, Pak. Ya, ini menarik ya komentar Pak Beni. Terima kasih. Eh, karena Pak Beni berusaha membuat garis ya antara orang percaya dan tidak percaya, dan common grace itu adalah bagiannya orang yang tidak percaya begitu ya. Nah, ini juga ambivalen ya kadang-kadang ya. Jadi artinya itu membebaskan kita misalnya untuk belajar dari tokoh seperti Einstein. Oh, Einstein kan terkenal dia agnostik begitu ya. Tapi hukum Einstein ya banyak benarnya ya, dan terus-menerus bisa kita lihat fenomenanya begitu misalnya ya. Oh, berarti bagian itulah kita terima juga sebagai sumbangan ya dari unbelievers yang menggeluti common grace juga ya.
dan believers juga bisa ya berkontribusi kepada masyarakat yang lebih luas ya, yang juga ada unbelievers di situ dengan meyakini bahwa common grace itu juga dari Tuhan ya, karena Tuhan menurunkan hujan baik untuk orang yang baik dan orang yang jahat kan gitu ya kata Matius ya. Nah tapi ambivalensinya adalah apa kesulitannya ya. Kalau kita lihat kasus Galileo aja ya, kalau kita sempitkan ya, musuh-musuh Galileo itu believers juga gitu ya. Lorini, Caccini ya, even Paus sendiri ya, itu tokoh agama juga gitu ya. Tentu kalau kita bicara sama orang reform kadang-kadang punya labeling bahwa yang Katolik juga mirip lah sama unbelievers gitu, sama-sama karena non reform gitu ya. Eh, nah tapi saya sih cenderung merasa cukup aman untuk bilang yang Katolik itu juga saudara seiman ya. Tapi di dalam kasus Galileo lebih jelas lagi, baik Galileo maupun musuh-musuhnya sama-sama percaya dan berasal dari gereja Katolik yang sama, gitu ya. Sehingga pemilahan antara oh iya yang common grace ini untuk unbelievers, special grace untuk believers itu juga mungkin menemui kesulitan tertentu ya. Makanya tokoh-tokoh reformasi itu kan seperti Calvin sama Luther selalu bilang ada gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan ya. Apakah ada orang percaya di luar gereja? Ya ada gitu ya. Sehingga kita melabel unbelievers dengan cepat mungkin akan menemui berbagai kesulitan ya. Saya rasa Alkitab juga beroperasi dengan eh, sense yang sama ya, karena kalau kita baca kisah-kisah dari Lukas terutama ya, mungkin karena Lukas temannya Paulus ya, kisah-kisah Lukas itu sangat menyinggung perasaan konservatif ya. Masa cerita jagoannya itu orang Samaria? Bukannya Samaria itu separuh kafir gitu ya, unbelievers gitu ya. Masa orang Lewi sama ahli Taurat itu yang nggak tahu ya caranya menunjukkan cinta kasih kepada sesama manusia? Orang Samaria yang bisa gitu ya. Lalu jagoannya di ceritanya Lukas adalah Zakeus, pemungut cukai, bukannya itu penjahat gitu ya. Jadi menyinggung sekali ya perasaan-perasaan konservatif sebenarnya kalau kalau baca Lukas itu dan paham ya apa yang sedang dia katakan ya. Terus lagi lihat yang dikasihi Tuhan itu anak yang hilang yang kurang ajar itu, anak sulung itu kayaknya walaupun seumur hidup di rumah kayaknya salah paham ya terhadap cinta kasih Tuhan begitu ya. Bukannya itu sindiran ya terhadap religiositas Yahudi mungkin kali ya. Yang paham tuh justru kafir yang percaya sama Yesus gitu. Waduh, Lukas tuh kurang ajar ya. Gitu ya. Dasar ya Lukas mungkin kafir ya nulisnya kayak gitu ya. Tapi saya rasa Paulus tuh bangga kali ya punya murid kayak Lukas ya. Tulisan-tulisannya indah yang menjadi inspirasi ya sepanjang zaman ya tentang bagaimana sebenarnya mengikuti Yesus ya dan mengulurkan cinta kasih kepada yang di luar tembok-tembok itu yang kita klaim sebagai unbelievers ya. Nah, jadi kalau common grace dan special grace itu kita artikulasikan juga sebagai semacam tembok ya. Oh, ini untuk unbelievers, ini untuk believers gitu ya. Itu juga mungkin eh, apa iya ya itu yang diinginkan Galileo ya, itu pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Yang berikutnya adalah apa iya Alkitab juga mendorong kita untuk memaknainya seperti itu gitu. Nah, itu bisa banyak pendapat sih. Ya, saya cuma menawarkan kesulitannya aja kalau kita punya pandangan yang terlalu sederhana gitu. Thank you Pak Beni tapi komentarnya Pak sangat menolong kita untuk berpikir lebih jauh. Nah, ya, jadi sejauh ini Bapak Ibu selain dari Pak Wilson dan Pak Patrick yang bersalah yang membuat kritik terhadap Galileo, siapa tahu ada lagi yang ingin mengomentari di dalam kerumitan texting dan uh, artikel yang Bapak Ibu baca. Silakan kalau ada pertanyaan juga boleh, kebingungan juga boleh. Pak Ihan, saya sedikit berkomentar ya. Karena tadi kita bahas tentang common grace dan special grace, saya jadi mencoba untuk coba menginjakan kaki di posisi Galileo sedikit gitu. Waktu dia berdebat dengan para otoritas yang mengaku ini dari agama, revelation of God, kemungkinan kan orang agama akan mengatakan ini gak bisa bersalah. Kenapa? Karena yang dinyatakan oleh Roh Kudus, ya kan? Tapi saya pikir ya Galileo dengan alasan seperti itu kan berpikir Roh Kudus gak akan kasih tahu kita F sama dengan M kali A. Saya pikir mungkin di situnya.
ketika dia seakan-akan seperti melakukan sebuah pemisahan. Sehingga, nah itu klaim tentang ini dari Roh Kudus atau tidak itu yang kita mungkin perlu waspada dan perlu kita pikirkan lagi nih, bahkan sebagai teolog ketika kita menginterpretasi Alkitab. Ya, sehingga Pak Wilson mendorong kita jangan mengulangi kesalahan yang sama ya, seperti busu-busunya Galileo pada zamannya ya. Nah, tapi karena Barna Survey itu juga mengindikasikan ya bahwa ada tendensi millennials itu meninggalkan gereja. Salah satu indikasinya adalah gereja itu dianggap anti science gitu ya. Overprotective, tidak terbuka ya terhadap keraguan-raguan gitu ya. Padahal kan katakanlah ya kalau generasi muda kita ada yang pengen jadi scientist gitu ya. Eh Saintis kan memang gitu ya berkelimang keraguan-raguan ya, makanya bikin eksperimen supaya tahu dan sebagainya ya. Penuh pertanyaan, hipotesis ya yang nggak coba dijawab dulu, nanti lihat hasil percobaannya dulu dan seterusnya gitu ya. Terus nanti kalau gereja anti sains nanti rada susah ya orang Kristen kalau pas mau beraspirasi jadi saintis gitu ya. Kalau Pak Wilson mendorong kita untuk jangan sampai ya punya attitude seperti gereja di zaman Galileo. Kalau usulannya untuk zaman sekarang kira-kira seperti apa ya yang bisa menolong kita gitu? Apakah usulan Galileo itu masih cukup baik atau kita harus modif dikit gitu atau gimana? Silakan Bapak Ibu. Pak Ihan, Ya, Pak Patrick. ya saya tuh melihat kerumitannya itu sebenarnya mungkin kita berada di dalam suatu kondisi yang penuh dengan sentimen ya. Artinya begini, eh, saya rasa memang inti dari kalau saya sendiri menangkap bahwa kita jangan sampai mengulang apa yang terjadi gereja waktu zamannya dari Leo gitu. Akhirnya kita terbuka untuk ternyata sains itu bisa mengkoreksi pemikiran kita, terutama katakanlah teologi atau gereja kalau kita tadi angkat tentang bahana. Cuma memang kita tuh selalu ada sentimen. Katakanlah mungkin kita tidak anti sains, tapi mungkin kita mencoba untuk terbuka. Tetapi memang dengan keadaan sekarang, dengan sains, dengan motivasi sains yang kita itu beragam ya. Ada yang memang pure untuk mencari kebenaran, tapi di sekarang kan juga ditunggangi dengan katakanlah memang mungkin anti gereja juga. Jadi dalam hal itu ketika kita gereja mungkin punya satu ketakutan ketika membuka ruang sedikit untuk keraguan, mungkin itu bisa jadi suatu uh, apa ya tanda dari gereja bahwa oke silakan. Jadi itu memberi kebebasan yang terlalu lebar. Tetapi di satu sisi memang uh, kita kalau tidak membuka diri ya yang terjadi adalah seperti yang tadi. Terus yang kedua saya juga melihat dilema lagi dengan terutama generasi muda sekarang yang tidak suka organized church gitu kan. Mereka kan ingin tadi penelitian banyak mengatakan bahwa mereka terbuka pada Yesus tapi tidak terbuka pada gereja. Tetapi memang salah satu kekhawatiran kita juga adalah mungkinkah kita mengenal Yesus tanpa benar-benar terlepas dari gereja. Itu kan ada dilema juga di sana. Jadi itu mungkin untuk lebih memperumit masalahnya. Iya, iya. Bapak Ibu nanti keluar dari kuliah kita jadi jagoan memperumit masalah, tidak pernah menyederhanakan lagi. Ya, tapi terima kasih Pak Patrick udah menyumbang keresahan tambahan lagi ya. Jadi eh, usulannya tadi adalah kalau apa ya tetap harus terbuka ya, tapi juga ada kenyataan bahwa memang ada yang hostile ya dari sisi sains begitu ya. Karena kalau kita dengar debatnya Dawkins sama Lennox, Dawkins itu termasuk yang cukup nyinyir ya, termasuk ateis militan gitu ya, apalagi dia cukup senior di Oxford begitu ya, dan banyak juga kali yang suka ya sama sama Dawkins ya. Nah jadi memang di satu sisi ada yang hostile, terus gereja mungkin jadi uh, bereaksi ya dengan ketakutan ya. Kalau kita membuka diri ya, kita ngaku nggak tahu gitu misalnya ya, apa bukan makin ditinggalin sama yang milenial sama Gen Z gitu ya. Nah mungkin kalau dari sisi itu gimana menurut pendapat Bapak Ibu ya? Apa iya ya nanti gereja ditinggalin gitu kalau bisa ngaku gitu, vulnerable gitu. Atau jangan-jangan
pada saat demikian gereja terasa lebih otentik. Iya nih. Terus karena otentik, anak-anak muda malah tertarik. Iya, gimana menurut pendapat Bapak Ibu? Kalau itulah kenapa saya buat sebuah klaim debat tentang bahwa agama itu juga akan mengalami revolusi, Pak. Saya nggak tahu apakah ini hal yang baru atau tidak, tapi kalau misalnya saya mengamati generasi sekarang, kemudian buku-buku yang sudah muncul, teolog-teolog yang kemudian sudah cukup berubah pikirannya, termasuk nanti yang kita akan baca dari Peter Enns, itu juga menarik sekali, karena dia akan mulai melihat bahwa ada dosa di dalam ketika kita mengatakan kepastian, the sin of certainty kan begitu kan. Sehingga iman kita kepada Tuhan bagi dia itu bukan berbicara tentang correct belief, tetapi tentang trust kita sama Tuhan. Saya lihat gereja-gereja pun mulai mengarah ke situ. Termasuk saya coba amati ya misalnya di YouTube khotbah-khotbah yang disuka itu khotbah-khotbah yang lagi membongkar apa ya istilahnya kekerasan gereja gitu, gereja yang terlalu dogmatis lah atau apa, itu anak-anak muda mulai populer ke situ itu Pak. Jadi saya pikir ada sebuah keterbukaan. Cuman tadi yang kayak Pak Ihan bilang juga, kalau kita terlalu terbuka seakan-akan kita gak punya tulang punggung, itu bahaya juga. Masa gereja gak bisa menyatakan tentang Injil yang pasti begitu kan? Sehingga mungkin perlu ada dialog sih, keberanian untuk berdialog. Oke, ini diam-diam Pak Wilson udah baca Peter Enns duluan ya, curi-curi stat ya. Jangan-jangan ngefans sama Peter Enns nih. Ngefans Pak. Oh, ngefans ya, waduh. Padahal dia dikeluarin dari Westminster ya, ini malah ngefans Pak Wilson. Iya, jadi ada kesulitan itu memang ya. Ada teman-teman ini yang aktif di gereja ya, melayani di gereja itu bahkan bikin kelompok sempalan ya, supaya ada diskusi-diskusi di luar gereja ya, biasanya di kafe atau apa ya, yang bisa didatangi oleh non-believers dengan bebas ya, tanpa ada apa semacam tekanan untuk begini loh berpikir yang benar ya. Jadi kalau datang ke diskusi kafenya dia, nggak banyak sih orangnya, paling 20-30 gitu ya. Terus nanti ada yang ngaku agnostik lah, ada yang apa mengkritisi gereja dan lain sebagainya ya. Tapi kesan saya ya kalau hadir dan ngobrol dengan komunitas yang itu ya, mereka sebenarnya seeking gitu. Mereka sebenarnya searching. Cuman mereka mungkin punya banyak luka-luka ya dari gereja gitu. Jadi maunya datang ke kafe gituan ya, sehingga apa warning dari Pak Patrick itu jadi real juga ya, bahwa oh bagaimana ya nanti kalau apa orang itu datang kepada Tuhan itu justru bukan di gereja gitu ya, melainkan di kelompok-kelompok sempalan yang di luar. Karena ya mungkin teman saya itu juga melihat gereja mungkin kurang bisa nerima ya apa perkumpulan diskusi yang semacam itu ya, sehingga dia lakukannya di luar gereja. Di sisi yang lain, millennials mungkin nggak akan datang ke gereja ya, kalaupun ada diskusi semacam itu ditaruhnya di ruang apa, ruang rapatnya gereja atau apa gitu ya. Sehingga di third place itulah terjadi encountering yang semacam itu ya. Yang datang sih anak muda gereja juga termasuk datang ya, banyak juga yang datang. Tapi mereka lebih comfortable ngajak teman-temannya yang non-believers atau ateis atau agnostik atau apapun labelnya ke sana untuk ngobrol gitu ya. Nah, mungkin yang seperti ini terjadi di sepanjang masa ya. Waktu zaman Yesus kan mungkin juga begitu ya. Bait Allah itu mungkin udah bukan tempatnya di mana Allah berdiam lagi seperti zamannya Daud ya. Bait Allah itu ya tempat tukar menukar uang, sama kalau orang bawa binatang persembahan yang nggak layak harus ditukar dulu, dibarter di bait Allah. Jadi bait Allah itu udah jadi mesin uang buat kasih upeti untuk kerajaan Roma ya, karena bait Allahnya kan dibangunkan oleh Herodes ya pada zaman Yesus gitu ya. Sehingga eh, spiritualitas yang ada itu terjadi di jalanan ya, oleh seorang rabi yang konon punya murid 12 doang gitu ya, tapi kalau khotbah lagi di bukit itu digemari terus diserbu pendengar, dan terutama yang datang yang kafir yang banyak ya, orang
Yahudi dan orang Israel yang beragama itu mencemooh ya, bukankah dia ini adalah itu ya pelahap dan peminum begitu ya. Kenapa kita harus dengar dia ini gitu ya. Jadi mungkin sepanjang masa pergumulan semacam itu terjadi ya. Tinggal gimana ya kita merasakan ya karya Tuhan itu sedang bekerjanya di zaman kita seperti apa ya. Kalau kita bernostalgia terus ke dalam kejayaan zaman reformasi abad ke-16 dan 17, terus berusaha membangun Jenewa di Jakarta atau apa ya solusi-solusi semacam itu dimungkinkan gitu ya, atau justru kita harus ini ya menjejak ke area-area yang tidak kita pahami dan tidak kita ketahui semata-mata karena meyakini kita akan dipimpin Roh Kudus begitu ya. Itu kalau nggak salah ada kalimat semacam itu di textingnya Bapak Ibu, saya lupa siapa yang tulis ya, bahwa kalau baca Alkitab itu seharusnya menolong kita lebih berani ya menghadapi dunia yang kita tidak tahu seperti apa gitu ya. Nah, jadi mungkin yang harus ditawarkan adalah itu tadi ya, menghadapi ketakutan. Seringkali insting kita itu pingin bangun pagar ya. Ini loh pagar kita ya. Mungkin para Farisi itu kan itikadnya juga baik ya. Bangun pagar itu supaya kita tahu nih kalau ngelewatin keluar pagar ini kita dalam bahaya gitu ya. Tapi ada alternatif lain sih. Caranya adalah bangun akar yang kuat ya, sehingga kita nggak perlu pagernya karena kita tahu jangkarnya mesti kemana. Sehingga dengan demikian kalau akarnya kita kuat, kita bisa terbuka sebebas-bebasnya ya. Lalu dengan demikian mungkin justru mengikuti tuntunan Roh Kudus itu lebih bebas ya. Makanya Paulus itu kan aneh banget ya, Farisi aneh ya, karena tiba-tiba bilang oh sunat nggak perlu ya, apa makanan haram halal nggak perlu gitu ya. Tapi dia mengklaim dia ikut Yesus ya dan paham Yesus begitu ya. Nah itu tapi menghidupinya zaman sekarang memang penuh tantangan sih ya, karena kita punya ketakutan kita sendiri, terus punya insting dan refleks kita juga gitu. Pak Ihan, Iya, silakan Mbak. sedikit saya respons. Saya pikir begini, kita orang Reform Evangelical memang harus memiliki identitas yang jelas ya pada waktu menghadapi kasus-kasus seperti yang tadi itu. Paling kalau di dalam kondisi gereja yang sudah penuh dengan segala pergolakan kayak begini ya. Khususnya kalau saya melihat yang penting itu logika yang dipakai. Saya pikir seperti logika Paulus, logika antitesis. Sehingga jelas perbedaan mana yang benar, mana yang salah. Memang kalau kita melihat, Calvin kan menjelaskan bahwa itu the knowledge of God, itu kan adalah bagian yang paling penting sebenarnya daripada Imago Dei. Jadi sebenarnya sejak dari kasusnya New Atheism Richard Dawkins minggu lalu sampai yang kita pelajari sekarang, sebenarnya kalau saya melihat antara dua sih, manusia itu tidak bisa berada di dalam posisi netral. Jadi kalau either or ya, antara dua saja, dia mau mengikuti kebenaran atau dia mau melawan kebenaran sebenarnya. Hanya sekarang bagaimana posisi kita sebagai gereja bisa menjangkau mereka. Tapi waktu kita menjangkau, jangan sampai kita jadi kehilangan identitas di dalam dunia yang sudah makin hari makin post ya, postmodern, post-truth dan sebagainya. Saya pikir itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Beni. Nah, jadi kalau kita pikirkan Paulus ya, karena Pak Beni mengingatkan kita lagi kepada Paulus ya, eh, banyak orang Kristen merasa bahwa oh Paulus ini ketegasannya ini nih yang apa memikat ya, karena tiba-tiba jadi tegas yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu ya. Tapi kalau kita baca Paulus pelan-pelan dan hati-hati ya, yang dia nyatakan dengan jelas-jelas salah ya adalah tradisi Yahudi itu yang apa seringkali kena kritik kerasnya dia begitu ya. Karena dan tentu kalau buat orang Kristen kita rasa Paulus itu Kristen ya, padahal enggak, dia Yahudi ya, orang jelas dia Farisi ya, muridnya Gamaliel gitu ya. Tapi kita rasa dia orang Reform ya. Buat Bapak Ibu yang punya ilusi bahwa Paulus itu orang Reform ya, saya harus mengecewakan Bapak Ibu dan bilang Paulus itu Farisi, dia Yahudi gitu ya. Nah, kalau kita dengar ya seorang Farisi itu tiba-tiba bilang ya, misalnya apa? Misalnya di Galatia 5 ya. Karena disunat atau tidak disunat itu tidak ada artinya melainkan apa iman yang bekerja di dalam kasih ya. Oh, kita langsung mencurigai ya. Ini Farisi macam apa ini? Gitu ya. Oh, bukankah sunat itu berasal dari Tuhan? Ya, itu covenant yang dibangun dalam Abraham gitu ya. Nah, justru orang Yahudi
selalu membaca kisah Abraham itu sebagai ya udah kita jalanin tradisi sunat kita karena itulah perjanjian dari Tuhan, begitu ya. Dan kemungkinan musuh-musuhnya Paulus itu menyerang Paulus di area situ. Ini dasar Farisi sesat ya, bilang orang nggak usah disunat. Lihat muridnya Titus itu nggak disunat ya, kurang ajar gitu ya. Apa dia nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah? Sehingga dengan kritik yang semacam itu, tidak heran Paulus itu di Galatia ya membaca ulang kisah Abraham itu. Bukankah perintah sunat itu datangnya kemudian, begitu ya? Tapi yang benar adalah iman. Cuman buat orang Yahudi tradisional ya membaca kisah Abraham semacam itu tuh nggak seperti itu ya. Eh, yang penting adalah justru tradisi sunat itu buat orang apa Yahudi kebanyakan karena terbukti Yesus disunat loh. Karena Yesus tuh orang Yahudi baik-baik ya. Yusuf dan Maria itu ikut di dalam tradisi itu. Paulus sendiri juga disunat karena dia Farisi. Dia tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi sejak dia berjumpa dengan Yesus di jalan ke Damsyik itu, nah itu dia mulai mungkin ada scholar saya bilang dia epilepsi sih gitu ya. Jadi koslet dia gitu ya. Terus mulai ajarannya itu mulai nggak bisa bedain yang benar dan yang salah. Ya, jadi kalau Pak Beni atau kita ya baca Paulus itu berusaha lihat dari sisi Yahudi ya, maka kita tuh baru lihat tuh seberapa kontroversial itu tokoh seperti Paulus itu. Nah, kita yang Kristen sering merasa dia tuh Kristen. Tapi coba ingat-ingat lah, dia itu Farisi dan dia tuh Yahudi ya. Sehingga kalau itu bacaan kita ya, betapa beraninya Paulus itu tiba-tiba. Pertanyaan kita yang mungkin produktif kalau baca Alkitab adalah kenapa sampai Paulus seberani itu mengikut Yesusnya sampai sebegitu ya. Eh, iya jadi apa ya memang salah satu jawaban terhadap misteri itu ya adalah bahwa memang Paulus berjumpa dengan Kristus sendiri ke jalan ke Damsyik itu ya. Tapi banyak Bible scholars juga mengungkap ya nuansa apokaliptik itu tuh. Kalau Bapak Ibu baca Roma atau Galatia atau Korintus gitu ya, nuansa apokaliptik itu yang mendorong Paulus itu berpikir ya bahwa Yesus tuh sudah datang, kita sudah di zaman akhir, sehingga janji-janji tertentu di perjanjian lama, misalnya bahwa orang non-Yahudi akan masuk ke dalam anugerah Tuhan, itu sekarang saatnya dipenuhi. Dan caranya bagaimana? Caranya dengan ikut Yesus. Sehingga dia seberani itu tuh mengikuti pimpinan Roh Kudus ya ke dalam jalan-jalan yang tidak dipahami lagi oleh orang Yahudi tradisional. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah kalau mau dibaca itu Paulus itu yang melanggar pagar-pagar Farisi itu gitu tuh. Dan betapa besar ya keberanian yang harus dipunyai untuk melakukan hal yang semacam itu. Pak Patrick nulis nih di grup chat ya. Gereja mungkin mudah sekali terjebak dalam ekstrim terlalu lentur ataupun terlalu rigid. Nah, Pak Patrick, silakan Pak, dijelaskan Pak. Maksudnya apa Pak? Terlalu lentur dan terlalu rigid itu Pak? Ya, yang tadi sih Pak, jadi misalnya katakanlah contohnya dari Neo, dia tidak mau terbuka. Jadi dia punya suatu eh, dogma, doktrin dan sebagainya yang itu sudah paten dan itu tidak boleh terbuka untuk sains. Nah, itu rigiditas seperti itu yang akhirnya karena terlalu menutup diri, akhirnya ya gereja menjadi uh, ya katakanlah ditinggalkan. Tapi di satu sisi juga kita punya sejarah juga di mana gereja terlalu akhirnya tidak punya identitas gitu kan, terlalu melebur, terlalu lentur, akhirnya juga orang tidak bisa mengenali mana yang menjadi satu kebenaran yang benar-benar menjadi kebenaran. Jadi saya rasa akan jauh lebih mudah untuk jatuh dalam struktur dibanding kita berdiri di bukan bukan mencari jalan bukan melarikan diri ya, tapi bagaimana mungkin the art of melihat situasi kapan gereja harus lentur dan kapan gereja harus punya pendirian. Ya, jadi Pak Patrick usulannya adalah gereja harus punya pendirian namun terbuka, begitu ya. Tampaknya berkontradiksi, tapi tampaknya Paulus berusaha memberi teladan yang semacam itu karena dia meyakini ikut Yesus seperti itu, begitu ya.
Ya, nah cuman melakukannya itu yang jadi sulit ya kalau mau begitu ya. Iya, 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 iya. Tapi usulan-usulannya baik ya. Paling tidak itu hasil dari kita bergulat sama teksnya Galileo dan sejarah gereja di dalam kasus Galileo ya, semacam itu. Thank you Bapak Ibu untuk usulan-usulannya. Ada pertanyaan lagi, komentar dari Bapak Ibu? Nah, kita ini udah nyaris 1 jam juga ya. Jadi eh, nanti kita memang udah ada beberapa ini ya, usulan klaim debat ya yang bisa interesting kalau kita mainkan ya. Tapi kan minggu depan masih ada teks yang Bapak Ibu baca ya. Jadi kita lihat lagi texting minggu depan dan klaim-klaim debat minggu depan yang disajikan. Karena 2 minggu lagi kita akan coba perdebatannya ya. Mudah-mudahan seru ya perdebatannya ya. Eh, dan yang terpilih klaim debatnya untuk kita mainkan, kelompoknya dia yang harus main sebagai pendebat, boleh pilih lawannya yang nanti kita setujui di grup WA setelah sesi textingnya minggu depan. Oh, ini Pak Wilson udah bilang nih klaim debat itu punyanya Bu Seruni ya, yang terpilih untuk mau dimainkan ya, boleh juga sih ya. Jadi Bu Seruni itu yang harus main nanti ya, nanti bisa pilih musuh kalau itu yang nggak ada klaim debat lain yang lebih lebih seru lagi gitu ya. Nah, untuk teks minggu depan saya pilihkan cuplikan dari Dawkins ya. Jadi hasil dari apa pembelajaran kita terhadap Galileo ya, eh, jangan terlalu lentur, jangan nggak punya pendirian. Kalau kita mau nyatakan secara negatif tadi usulannya Pak Patrick seperti itu, jangan terlalu lentur, jangan nggak punya pendirian, atau eh, berpendirianlah yang kuat, tapi terbukalah terbukanya ya kalau kita mau bilang positif seperti itu ya. Nah itu apa bisa ya kita rasakan di dalam texting dari kalau Bapak Ibu membaca tulisan Musuh Bebuyutan Kristen ya dari Richard Dawkins gitu ya. Nanti kita bisa rasakan di G-Class kita ya. Nah, ya ini dari yang belum sempat saya sebut ya, yang menang Yang menang texting hari ini ya adalah termasuk Pak Erlan nih. Dari Pak Erlan ya yang saya tangkap yang cukup eh, produktif untuk kita pikirkan adalah bagaimana kerendahan hati itu ya diartikulasikannya seperti apa begitu ya, itu yang Pak Erlan di dalam pergumulan tulisannya itu berusaha mengartikulasikan ya, adalah kalau kita berpikir di dalam seluruh pendirian atau apapun kita itu ya, di dalam encountering dengan sesuatu yang berbeda, kita masih berpikir jangan-jangan kita yang salah gitu ya. Saya rasa itu salah satu manifestasi kerendahan hati yang bisa coba kita praktekkan ya, rumusan itu ya. Karena kalau kita kita pun baca Alkitab dan lain sebagainya dan belajar sungguh-sungguh dan sekuat tenaga kita untuk memahami Alkitab, gak usahlah ketemu ateis ya, ketemu Kristen yang punya pandangan lain aja gitu ya. Kalau kita di dalam relasi itu masih bisa ya sedemikian rupa berpikir jangan-jangan ada hal-hal tertentu ini saya yang salah dia yang benar gitu misalnya ya. Atau secara aktif berusaha mencari juga sebenarnya yang dia katakan itu ada benarnya loh. Bagian-bagian ini baik, tapi yang itu mungkin kita harus hati-hati gitu ya. Jadi nggak selalu mengkategorikan yang lain itu semata-mata di pojok yang paling negatif begitu ya. Itu sebenarnya jadi butuh critical thinking yang lebih serius sebenarnya gitu ya. Tapi paling tidak kalaupun kadang-kadang kita capek ya, critical thinking terus ya, melelahkan sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya kita terus-menerus bisa berpikir ya bahwa kita nggak semuanya benar loh, ada bagian juga kali yang kita salah, sehingga kita masih bisa belajar sesuatu nih, even dari orang ateis ini atau even dari orang yang opininya berlawanan dari kita begitu ya. Nah, di situ mungkin kita ada harapan sih. Karena dengan demikian mungkin kita bisa progres ya, bisa ada growth gitu. Dibanding setiap kali berpikir kita nih udah sempurna ya, terus nggak ada lagi yang bisa kita pelajari gitu ya. Itu kayaknya lebih mematikan ya sifat yang semacam itu. Dan itu Pak Erlan tuh yang mengartikulasikan di textingnya. Thank you Pak Erlan yang mengingatkan kita semua. Nah, buat teman-teman yang masih mau terus texting ya, walaupun nggak wajib, saya
mendorong ya supaya terus ya, karena ini supaya teman-teman yang benar-benar ngambil SKS ya harus terpaksa mengimbangi juga dengan pembacaan itu ya, karena kan supaya apa bisa sekali-sekali merebut kemenangan ya harus membiasakan diri tuh baca texting yang biasa menang gitu ya. Paling nggak sekritis itulah nulisnya ya. Eh, dan apa Bapak Ibu jangan ragu menuliskan keresahan, pertanyaan yang mengganggu itu, kan ada jatah pertanyaan yang nggak usah dijawab ya untuk ditulis ya. Karena keresahan-keresahan itu mungkin yang bisa bikin kita lebih maju sih ya, dan pas kita ketemu kita bisa diskusikan keresahan-keresahannya itu sih ya. Ada komentar lagi, pertanyaan sebelum kita berpisah, Bapak Ibu? Kalau enggak kita sampai di sini ya. Terima kasih untuk diskusinya yang sangat hangat ya, dan pembacaan kerja kerasnya. Kita ketemu lagi minggu depan ya.